Bisa? Kita klik. Tapi kan TV-nya sudah. Ya tulisannya sama. Selamat pagi. Yang green nih. Bukan baju. Yang green. Kan kayak bukan anu. Vamos kemana sih? Hah? Vamos Yang green itu? anu. Ini masih dipakai. Sudah sarapan? Nasi ya tadi kan masih kelas tadi. Enggak, beras itu. Dia cuma kelas 1 aja. Semua sudah sarapan? Udah. Keluar. Saya belum, Bu. Saya belum. Saya belum. Apa? Saya makan aja dulu. Ya keluar, keluar. Aku belum, Bu. Habis ini kita mulai ya. Kita tanya sana. Linknya siapa sih, Mak? Ini masih belum. Halo Glaselin.
Halo semuanya itu loh kata Gracelin. Semua boleh dibuka dulu ya sambil ngobrol. Tunggu sebentar ya. Tunggu masih temannya masih baru 16. Kalian boleh ngobrol-ngobrol dulu. Oke, Bu. Buka dulu suaranya enggak apa-apa. Karin sudah makan? Sudah. Nah, makan apa? Makan roti. Oh, makan roti. Ya saya kenapa belum sarapan? Bangun siang kah? Jam 6:30. Oh, bangun setengah 7 nggak siang itu. Masih sempat harusnya sarapan. Tadi saya makan roti. Oh, sudah makan roti. Petra sama Egi sudah makan? Loh, kok bisa? Lu tahu dari mana? Iya. Bu Yemi anu ya, pakai punya Bu Christine. Oh iya, dia salah berarti. Iya. Iya. Nah, Mario tadi salah masuk ya. Hari ini itu dipakai Bu Yemi akunnya. Iya. Iya. Ah. Patrick sama Petra makan apa? Sudah sarapan Petra Patrick? Rio, kamu di mana Rio? Bu, Rio. saya Rio. Rio. Apa Rio? Mana kembaranmu ini Petra? Lain temannya. Hah? Lain teman gua tadi tuh. Theo, kenapa raise hand? Galeri. Senang sekali kamu raise hand itu. Kembali Theo Raisen. Iya, senang betul mainan itu. Bu, saya punya titi baru loh Bu Silvi. Oh ya? Yang pas bapakmu. Namanya ini Apa? Daniel 2B. Kenapa? Tapi dia masih bayi. Maksudnya apa Mario Daniel 2B? Daniel 2B itu nama titi saya, Arka. Oh. Terus aku panggil kau Akadius. Kalau Titi kok kelas 2B? Maksudnya dia itu masih bayi, tapi dia itu gak 2B. Namanya aja 2B. Oh, begitu Mario. Dia nanti ke sekolah kan di Shanghai. Masa Mario. Ya, kalau nggak percaya buktiin. Mario kan nakal. Saya punya mama itu Kristen. Saya dilindungi sama Dewa Buddha. Dewa Buddha. Buddha itu kan agamaku. Apa? Dewa Buddha katanya Theo itu agamanya. Agamanya Theo. Kemarin itu saya tulis lagi ini. Enggak, saya kan nggak tulis akunnya karena biasanya kan video. Nah, terus mamanya Adeline Rio, aku tahu rumahmu loh Rio. upload itunya. Jadi saya pikir Aku tahu rumahmu. karena mamanya Adeline sudah upload dia punya nomornya. Halo? Oh, baik apa? Petra, Petri.
Mohon maaf ya, kemarin tuh memang Bu Silvi gak tulis akunnya di mana. Karena kan gak ada PJOK, jadi Ibu pakai toh. Terus namanya Adeline ada masukin itu linknya, jadi Ibu pikir ya sudah tahu. Ternyata banyak yang nggak tahu ya kalau linknya di sini. Jadi maafkan ya. Bu, saya juga salah. Rum lah, Bu. Masuk kelas besar malah kelas 5. Dibilang sama Bu guru kelas 5 itu gini lah, Bu. Enggak. Ada di tempatnya kakaknya Bu Yemi. mungkin. Enggak, kamu masuk di tempatnya Bu Yemi. Barusan Bu Yemi bilang Bu Silvi. Bukan kelas besar itu, kelas 3. Dibilang apa? Kelas 3. Mario masuk di tempatnya Bu Yemi. Rio. Udah diam. Lihat terus. Leandri nggak di Mana Rio? Leandri Ada. baik ya anak-anak, ini sudah sudah pas 27 ya. Jadi kita akan mulai belajarnya ya semuanya. Baik, anak-anak selamat pagi. Selamat pagi Bu Silvi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan semua ya? Udah. Sudah baca renungan? Belum. Sudah. Semua sudah baca renungannya? Sudah. Sudah. Bu. Baik, anak-anak sekali lagi Bu Silvi ini karena sudah lengkap ya, jadi Bu Silvi sampaikan, Ibu minta maaf kemarin Ibu ndak tulis akunnya karena ada keterangannya Bu Silvi bahwa PJOK nggak ada, jadi Ibu kira ngerti kalau PJOK-nya diganti tematik. Terus ada mamanya Adeline kasih akunnya di komen, jadi Bu pikir oh ya sudah tahu akunnya, sehingga tadi banyak yang salah masuk di tempat Bu Yemi ya. Mohon maaf untuk itu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar. Sebelumnya seperti biasa nanti Bu Silvi absen dulu. Tapi di sini bersama-sama dengan kita ada Bu Arini. Semua boleh buka suaranya. Kita sama-sama sapa Bu Arini ya. Sama-sama bilang selamat pagi Bu Arini. Ayo Yulia duduknya yang baik Yulia. Nah, ayo duduknya yang baik. Ayo semua kasih salam dulu buat Bu Arini. Selamat Pagi, Bu Arini. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Semua sehat? Sehat Bu Arini. Good. Lama nggak ketemu ya? Ya sehat itu Ibu sangat sehat saya. Oke, nanti Bu Silvi lanjutkan ya. Oke Bu Arini. Kalau ngomong sama orang yang lebih tua dari kita nggak boleh jawabnya oke Bu Arini, nggak boleh begitu Arka. Baik Bu, begitu ya. Baik anak-anak, kita Ibu Silvi absen dulu ya, tapi sebelumnya Yulia duduknya jangan menyamping, harus menghadap layar. Yulia sakit? Enggak, nah supaya badannya tidak sakit ya, jadi duduknya harus menghadap layar, jangan menyamping supaya badannya tegak. Kan kita sudah belajar ya cara duduk yang baik ketika belajar. Baik, Bu Silvi absen dulu. Di sini Adeline Hadir Bu. ya, Cinta Hadir Bu. Arka, Hadir Bu. Beatrice, Hadir Bu. Rio, Hadir Bu. Caroline,
Hadir, Bu. Kelairin? Kelairin. Hadir, Bu. Ya. Belva. Hadir, Bu. Kemudian Obi. Habis Obi nanti Darlene, Erina, baru Gaby. Obi dulu, mana Obi ada? Obinya mana? Oh, Obi belum ada. Loh, kalau Obi belum ada, ini berarti ada satu ini ya, yang belum ada. Darlene. Darlene? Darlene belum ada. Erina? Hadir, Bu. Ya. Gaby? Bukan HP-nya. Hadir, Ya. Bennett? Hadir, Bu. Giovanni? Bu. Audrey? Hadir, Bu. Gracio? Hadir, Bu. Quentani? Hadir, Bu. Karin? Hadir, Bu. Catherine? Hadir, Bu. Mario? Mario? Bu. Ya. Hadir, Bu. Rafael? Hadir, Bu. Petra dan Patrick? Ini langsung 2, Kak Bu. Hadir, Bu. Ini satu orang satu, Kak. Kemudian Rachel? Hadir, Bu. Theo? Theo? Loh, Hadir, Bu. oh ada, gambarnya hilang. Ya saya. Hadir, Bu. Oh, Obi Yulia. tadi nggak ada. Tadi ada Obi Yulia hadir. mana ya? Obi hadir. Loh, Yulianya kemana? Bilang. Hadir, Bu. Ya, kok nggak ada? Nah, itu dia baru kelihatan videonya. Baik, Obi, selamat pagi Obi. Obi salah akun ya masuknya ya, maaf ya. Baik, anak-anak, hari ini yang berdoa berarti Rio ya. Silakan Rio berdoa, semua tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik anak-anak, seperti yang kemarin, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Tetapi Bu Silvi ingin bertanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang ingat boleh buka suaranya. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? penjumlahan. Tangan. Ya, tentang Pengurangan dan uang. penjumlahan. Tentang kok penjumlahan? Kita kemarin belajar tentang Mata uang. ya, betul Karin. Kita kemarin belajar tentang mata uang. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana mencari nilai uang yang setara. Tujuannya supaya kita tahu kalau misalkan kita mau tukar uang seperti apa. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Tapi sebelumnya Bu Silvi ingin mengingatkan kembali beberapa istilah yang Ibu pikir nanti kamu akan bingung. Ya. Kita kalau bicara nilai kesetaraan uang, artinya dalam pikiranmu kamu harus ingat, oh kalau Bu Silvi dan teman-teman bilang nilai kesetaraan uang, artinya nilai uang yang sama. Jadi misalkan saya punya uang 700 rupiah, Aska gini. 700 rupiah. Huruf dalam Ya. Mohon maaf ya, ini Aura ini kelas berapa ya? Ya, baik. Jadi
nilai kesetaraan uang itu maksudnya nilai uangnya sama, tapi uangnya bisa berbeda jenis. Misalkan Bu Silvi punya 700 rupiah 100-an, Gwentani punya 700 rupiah tapi 500-an dan 200-an. Nah, jenisnya beda uangnya, tapi jumlahnya sama. Jadi yang disebut nilai kesetaraan uang itu nilai uangnya yang sama, bukan uangnya yang sama, ya. Nah, kalau kita bicara mata uang, itu berarti ya uangnya. Ya, kalau dalam Indonesia kan berarti rupiah. Kalau kamu pergi ke Singapura berarti dolar Singapura namanya. Kalau kamu pergi ke Jepang berarti yen. Nah, seperti itu. Jadi mata uang itu adalah uang, alat tukar yang kita pakai setiap hari. Jadi kalau kita bilang mata uang itu artinya uang rupiah. Rupiah. Pakai. Sedangkan kalau misalkan mohon maaf lagi ya Abiel, Adelina videonya ya. Sedangkan kalau kita bicara tadi tentang nilai uang, apa yang dimaksud dengan nilai uang? Kalau nilai uang itu adalah lambang bilangan yang ditulis itu loh di uangnya. Kan kalau uang kan ada lambang bilangannya yang menunjukkan nilai uangnya. Jadi kalau kita lihat uang ada tulisannya 10.000, berarti nilai uangnya adalah 10.000. Terus apa yang artinya pecahan uang? Nah, kalau kita bicara pecahan uang artinya ya satu keping atau satu lembar itu. Pecahan uang 100 rupiah. Nah, berarti itu satu lembar uang, satu keping uang 100 rupiah, satu lembar uang 100 rupiah. Pecahan 75.000. Nah, berarti ya satu lembar 75.000. Pecahan 100.000 berarti satu lembar 100.000. Kita sudah belajar ya di awal, Bu Silvi sudah tunjukkan jenis-jenis uangnya. Jadi itu sudah di awal kita sudah belajar itu. Jadi kamu sudah tahu. Di sini Bu Silvi hanya mengingatkan kembali supaya batasan istilahnya kamu paham. Jadi kalau kita bilang nilai uang itu berarti lambang uangnya, lambang bilangan yang ditulis di uangnya. Kalau kita bilang mata uang berarti nilai tukarnya atau mata uang itu sebutannya uang di suatu negara. Kalau di Indonesia berarti rupiah, kalau di Singapura berarti dolar Singapura, di Amerika berarti dolar Amerika, Jepang yen, begitu ya. Itu namanya mata uang. Kalau kita bilang nilai kesetaraan uang, artinya berarti nilai uangnya sama. 700.000 dengan 700.000 sekalipun uangnya beda-beda. Mata uangnya beda-beda, ya. Kemudian yang dimaksud dengan pecahan uang adalah setiap keping atau setiap lembarnya. Pecahan uang 1000-an berarti itu satu lembar 1000 tuh loh, itu yang disebut pecahan. Pecahan 500 ya berarti satu keping 500 itu yang kita sebut dengan pecahan. Kenapa kok dibilang pecahan? Karena kan cuma satu aja. Nanti kalau kita kelompokkan jadi banyak ya namanya sudah bukan pecahan. Ya, paham ya? Masih ingat ya? Baik, seperti kemarin, kamu nanti Ibu spotlight yang di papan tulis ya. Bentar ya. Sudah kelihatan papan tulisnya? Ya, Bu. Nah, jadi Ibu spotlight yang di papan tulis ya. Tunggu ya. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Nah, kemarin sekarang boleh dibuka ya suaranya karena kita akan berinteraksi sama-sama. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang gimana sih cari nilai uang yang nilainya setara atau sama. Kalau kemarin kita sama-sama sudah belajar, kita punya uang 700.000. Silakan dibuka kembali dulu buku penanya ya, halaman 55. Kemarin, maaf, Ibu Silvi 5. ya, bentar ya. Kita buka buku penanya dulu. Ini dia.
Ya, maaf, Ibu Silvi salah. 49 ya. Kemarin 49. Yang 55 bukan. 49. Nah, kemarin kan kita lihat yang di Ayo Berlatih yang nomor 1. Kita punya uang 700 rupiah. Kita mau tukar. Bisa dapat tukarannya berapa aja. Nah, kita lihat kemarin kita sudah hitung. Kita bisa dapat 7 keping uang 100 rupiah. Kemudian yang kedua, kita bisa dapat 3 keping 200 rupiah dan 1 keping uang 100 rupiah. Nah, sekarang kemarin kan kita sudah sama-sama sepakat ya, kalau uang 700 rupiah ini bisa ditukarnya dengan uang antara 100 rupiah, 200 rupiah, dan 500 rupiah. 200-nya sudah, 100-nya sudah. Berarti sekarang kita coba tukarkan dengan 500 rupiah. Sekarang dijawab dulu pertanyaan Bu Silvi. 700 rupiah dengan 500 rupiah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Berarti bisa ya. Kemarin kita sama-sama sudah belajar syaratnya bisa ditukar, nilai yang ditukarkan harus lebih besar. Nah, ini 700 sama 500 lebih besar 700, berarti bisa ditukarkan. Sekarang kita kurangkan 700 dikurangi 500. Kita mulai dari satuannya. Yuk, sama-sama. 0 dikurangi 0 berapa? 0. 0 dikurangi 0 berapa? 0. Ya, sekarang keratusannya. 7 dikurangi 5 berapa? 2. Masih ada sisa 200 rupiah. Sekarang Bu Silvi tanya, 200 rupiah dengan 700 rupiah lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti Ibu tanya sama Mario, Oke ya. kalau 200 lebih kecil daripada 700, bisa ditukar nggak Mario? Kapan darat Kalau 200 rupiah dengan 700 rupiah lebih kecil, Mario punya uang 200 700, kita bisa ditukar nggak? lanjutkan dengan menyanyikan salah Bisa? lagu kebangsaan. Karena ini awal Mario jawabannya apa? pelajaran Bisa ditukar. Bisa ditukar? dengan kurikulum K13 Kira-kira bisa nggak anak-anak? akhir selalu diawali Kakak, bisa dengan nggak ditukar 200 dengan 700? ya. Gak bisa, Bu. Iya, Bisa. bisa. Karena kan 200 rupiah lebih kecil daripada 700. Tidak bisa ditukar. Tapi kalau Sehingga berarti ini sisa 200 rupiah. diawali dengan Ya, kita nggak bisa tukarkan lagi dengan 500. kebangsaan itu Kalau lagu 200 rupiah dengan 500 lebih kecil. Dengan 700 apa lagi? Sehingga ini tidak bisa. yang Berarti kita cuma dapat berapa keping uang 500 rupiah? dibuka kameranya Charles. Ayo dari sini siapa yang tahu kita dapat 500 rupiahnya berapa keping berarti? Sudah dianut, Dapat berapa? dianut. Wah. Berapa? 2. Satu atau dua? Ayo. 2. Adeline, dapat berapa Adeline? 2. Dua. Ibu tanya sama Bennett, dapat berapa uang 500 rupiah? Bennett, Ya, Bu? dapat berapa uang 500 rupiahnya ini berarti? 1. Satu. Rio, mana Rio? Dapat berapa Rio? 2. Dua. Ibu tanya sama Belva. Belva, dapat berapa ini uang 500-nya? 2 lah. Ayo. Dapat berapa Belva? 5. 5? Salah. 500-nya dapat 1
dengan uang 1 keping 500 rupiah. Dan ini kan sisanya 200 rupiah. Nah, kan ada ya, kita punya pecahan uang 200 rupiah. Jadi, ini kita bisa dapat 1 keping 200 rupiah. Masih ingat? Sekarang kita cari lagi yang lain. Ya, tadi kita dapat bahwa ini bisa ditukar dengan 500 satu koin. Kemudian kita bisa dapat 200-nya satu. Sekarang coba Silvi tanya, 200 ini masih bisa enggak kita tukarkan dengan uang yang lain? Bisa atau enggak? Ayo, semua jawab yuk. 100 Bisa atau enggak? rupiah. Bisa. Bisa ditukar dengan uang apa 200 ini? Bisa. 100 rupiah. Berapa? 100 rupiah. 100 rupiah 2 keping. Ini masih bisa ditukarkan dengan uang 100 rupiahan. Kedua. Kan 200. Berarti pilihan berikutnya kita bisa dapat 1 keping uang 500 rupiah dan 2 keping 100 rupiah. Nah, ini sebenarnya kalau dipecah lagi masih bisa. Tapi supaya kamu nggak bingung, kita ambil yang gampang aja. Jadi dari uang 700 rupiah ini, kamu bisa menukarkan dengan 7 keping uang 100 rupiah, 3 keping 200 rupiah, dan 1 keping 100 rupiah. 2 ya. Yang ketiga, kamu bisa tukarkan dengan 1 keping uang 500 rupiah dan 1 keping 200 rupiah. Yang keempat, kita bisa tukarkan 1 keping 500 rupiah dengan 2 keping 100 rupiah. Jadi ini adalah yang disebut dengan nilai kesetaraan uang. Jadi jumlahnya sama. Kita mau punya uang 107 dengan kita punya uang 200-an 3 dan 100-an 1, nilai uangnya sama. Sama-sama 700. Ya. 700. Sama-sama 300. Sampai di sini paham nggak kira-kira? Paham, Bu. Sekarang kita coba lagi ya. Karena tadi masih ada yang bingung, kita coba lagi. Soal nomor 2, yang B ya. Yang B di situ adalah kita ambil yang C aja ya, yang bilangannya besar. Kalau bilangannya kecil kamu pasti gampang. Yang besar aja nilai uangnya. 900 rupiah yang C ya. Kita mau cari nilai uang yang setara dengan 900 rupiah. Lihat ya cara penulisannya, rupiah tanpa titik, tanpa spasi, kemudian lambang bilangannya, nilai uangnya, baru koma 00. Coba Bu Silvi tanya. Kemarin Bu Silvi sudah kasih tahu bahwa yang pertama kali harus dilakukan adalah lihat dulu. Nilai uangnya ini satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan. Atau puluhan ribu, atau ratusan ribu. Ini nilai uangnya berapa? Ratusan. Ya, ini nilai uangnya ratusan. Sekarang, sudah dapat ya? Oh, berarti ini nilai uangnya ratusan. Kalau nilai uangnya ratusan, berarti bisa ditukar dengan kita cari yang lebih kecil daripada ratusan. Kalau ratusan dengan ribuan bisa enggak? Nggak bisa.
Tidak bisa. Ratusan ditukar dengan ribuan bisa enggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena ratusan lebih kecil. Karena lebih kecil. Ratusan tidak bisa ditukar dengan ribuan karena lebih kecil. Berarti dia hanya bisa ditukar dengan ratusan saja. Kemudian berikutnya Tidak bisa tukar kita ingat di 900. Indonesia rupiah, uang rupiah yang jumlahnya, yang nilai uangnya ratusan, ya kita ingat bahwa uang rupiah yang nilainya ratusan hanya ada 100 rupiah, kemudian 200 rupiah, 500 dan 1000. dan 500 rupiah. Ya, kalau dulu ada sih 50 rupiah, tapi sekarang sudah jarang sekali Bu Silvi lihat. Jadi kita pakai yang ini aja. Berarti 900 rupiah ini cuma bisa ditukarkan di antara 100 rupiah, 200 rupiah, dan 500 rupiah. Sekarang kita sama dengan kemarin. Kita mulai dari yang paling nilai uangnya kecil, 100 rupiah. Kita lihat. Kemarin caranya kita kurangkan. 900 kita kurangkan dengan 100. Yuk, mulai dari satuannya. 0 dikurangi 0 berapa? 0. Puluhan. 0 dikurangi 0? 0. 9 dikurangi 1? 8. Karena Bu Silvi tanya, ini kan ada sisa 800. 800 dengan 100 rupiah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil? Besar. Lebih besar. Kalau lebih besar berarti masih bisa kita tukarkan dengan uang 100 rupiah. Kita kurangkan lagi. Ya, mulai dari satuannya. 0 dikurangi 0. 0. Sisanya? 7. Kita lihat lagi, sisa 700 masih ya. 700 dengan 100 rupiah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Berarti masih bisa ditukarkan dengan uang 100 rupiah. Kita tukarkan lagi dengan uang 100 rupiah. 0 dikurangi 0? 0. 0 dikurangi 0? 7 dikurangi 1? 6. Masih bisa tidak? 600 dengan 100? Lebih besar. Kita kurangkan lagi. 0 dikurangi 0? 0. Kelihatan ya? Bentar ya. Ibu pindah ke sini aja. Bu, izin pipis, Bu. Ya, silakan. 0 dikurangi 0 berapa? 0 dikurangi 0? 6 dikurangi 1? 5. Kita masih bisa ya? Ya masih bisa, Bu. Masih bisa nggak? 0. Terus? Kurangin 0. 5 kurangi 1? Kurangi 1. 100. Bisa, Bu. 400. Masih bisa nggak ditukarkan dengan 100 rupiah? Masih bisa. Karena lebih besar. 0 dikurangi 0. Kurangi 0. 4 kurangi 1. 3. 300 Masih bisa, Bu. Masih bisa, Bu. Masih bisa. Kita kurangkan lagi. 0 dengan 0? 0 dengan 0? 3 kurang 1? 2. Sekarang 200 masih bisa nggak ditukar dengan 100 rupiah? Masih, Bu. Masih. 0 dikurangi 0 berapa?
rupiah masih bisa? Tidak bisa, Bu. Bisa? Bisa. Bisa. Karena sudah Bisa? dekat. Ibu Ya. Bisa Masihan ditukarkan dengan 100 rupiah. Ya, masih bisa. Tapi nilainya memang sama. 100 ya ditukar dengan 100 rupiah. Tapi nanti ini kan kita tukarkannya 900 rupiah. Jadi yang namanya ditukar itu kita sampai habis, sampai 0 hasilnya. Kalau sisa berarti nanti kita tukarkan dengan mata uang lain tadi. Nah, sekarang kita hitung berarti kita bisa dapat 100 rupiahnya berapa? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti pertama uang 900 rupiah ini kita tukar dengan uang 100-an sebanyak 9 keping. Ya, yang pertama ya, kita tukar dengan 9 keping uang 100 rupiah. Selfie dan minum. Ya, silakan. Berikutnya, tadi kan ada 100, ada uang 200 rupiah. Kita tukarkan dengan uang 200 rupiah. 900 kita kurangkan dengan 200 rupiah. Yuk, mulai. Satuan. 0 dikurangi 0. Puluhan. 0 dikurangi 0. 9 dikurangi 2. 7. Bu Silvi tanya, 700 rupiah dengan 200 rupiah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti masih bisa ditukar ya? Yuk, kurangi. 0 dikurangi 0. 0 dikurangi 0. 7 dikurangi 2. 500 dengan 200 rupiah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti masih bisa ditukar. Yuk, sama-sama. 3, Bu. 3, Bu. Ya, hasilnya 300 rupiah dengan 200 rupiah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Masih bisa kita tukar. Kita hitung ya, 0 dikurangi 0. 3 dikurangi 2. 1. Sisa 100 rupiah. 100 dengan 200 rupiah lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Berarti bisa ditukar nggak? Nah, tidak bisa. Berarti yang kedua kita hitung ya, kita bisa dapat berapa uang keping 200 rupiah? 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa dapat 4 keping uang 200 rupiah. Dan ini kan sisa 100 rupiah ya. Berarti 1 keping uang 100 rupiah. Nah, anak-anak, kalau misalkan ini karena ketemu soalnya kan seperti ini ya. Jadi kamu, Ibu Silvi biar gampang, karena yang biasanya beredar di sekarang adalah uang koin, untuk uang 200, 100 ini dan 500, maka Bu Silvi bilangnya keping. Tapi dulu, zaman dulu tuh ada uang 100 rupiah itu kertas. Maka kita bilangnya boleh 9 keping atau 9 kertas. 9 lembar atau kertas. Maaf, salah ya. 9 lembar. Jadi kalau ada uang kertasnya, kita bisa bilang 9 lembar uang 100
Rp500. Tapi kalau misalkan ini tidak ada uang kertasnya, uangnya yang ada hanya uang logam, kita menyebutnya 9 keping uang 100-an. Ingat ya, ini dibacanya Rp100. Jadi 9 keping uang Rp100. Yang kedua, 4 keping uang Rp200 dan 1 keping uang Rp100. Sekarang kita cari lagi, kan kurang 1 ya. Kita tukarkan dengan uang Rp500. Kan tadi kemungkinannya bisa ditukar dengan Rp100, Rp200 dan Rp500. Sekarang kita tukarkan dengan Rp500. Yo, dari satuan. Berapa ini? 0. 9 dikurangi 5 berapa? Berapa? 4. Bu Silvi tanya, 400 dengan 500 lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Lebih kecil. Berarti bisa ditukar dengan 500 enggak? Bisa enggak ditukar dengan Rp500? Bisa. Bisa? Enggak. Tidak bisa. Ya? Karena nilainya lebih kecil. Berarti di sini kemungkinan ketiganya sengaja. Ibu Silvi tanya dulu. Kita punya enggak sih uang Rp400? Pecahan uang Rp400 punya enggak? Enggak ada. Ada enggak? Enggak. Ada enggak? Enggak. Tidak ada. Kalau itu, karena kita tidak punya uang pecahan Rp400, ini kita pecah lagi. Nah, kita balik ke yang paling kecil. Kita pecah jadi 100-an dulu. Kita kurangkan dengan Rp100. Berapa ini? 300. 300 dikurang 100 berapa? 200 dikurang 100 berapa? 100. Masih bisa juga? Bisa, Bu. Masih. Bisa? Masih. Masih dong. 100 dikurang 100 0. Nah, ingat ya kalau sudah ketemu begini jangan bingung, Bu, itu sisa 100 nggak bisa ditukar, kan ditukar sama 100. Ini masih bisa dianggap 100. Jadi penukaran itu harus yang sejenis itu harus hasilnya 0. Ya, pengurangannya harus hasilnya 0. Nah, sehingga kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 400 bisa kita tukarkan dengan 100-an 4 keping. Jadi di sini berarti kita bisa tukar uang 900 ini dengan 1 keping uang Rp500 dan uang Rp100. Nah, berikutnya Bu Silvi tanya, 400-nya ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari 200? Kan tadi sudah 100, sekarang ke 200. 400-nya lebih kecil atau lebih besar dari 200? Lebih besar. Lebih besar. Berarti kalau lebih besar, kita bisa tukar ya dengan Rp200. 0 dikurangi 0. Berapa ini hasilnya? Tadi kurangi 2? Jangan ke toilet. 2. Jangan ke toilet. Ya, silakan. 200 masih bisa ya, kita kurangkan. Silvi, Ya, izin minum. ya silakan.
Nah, ini berarti kita bisa tukarkan 400-nya 1, 2. Dengan 2 keping uang Rp200. Jadi, kelompok yang keempat adalah 1 keping uang 500 dengan 2 keping uang Rp200. Bu, Beatrice izin minum, Bu. Ya, silakan. Ya. Nah, jadi anak-anak, kemungkinan yang kita dapat dari uang Rp900 ini, kalau kita tukarkan, kita bisa punya 4 kemungkinan penukaran uang. Kita boleh pilih. Kita mau tukar sama uang Rp100-an dapat 9 keping. Kita mau tukar dengan Rp200-an 4 dan Rp100-an 1. Atau kita mau tukar dengan 500-an 1, kemudian 100-an 4 keping. Atau kita mau tukar dengan 500-an 1 keping dan 200-an 2 keping. Nah, ini yang disebut adalah nilai kesetaraan uang. Coba Bu Silvi tanya, siapa yang kira-kira belum paham? Yang belum paham boleh silakan pertanyaan? Atau sudah paham semua? Sudah paham. Sudah paham, Bu. Sudah Paham. Baik ya. Jadi diingat, Ibu Silvi ulang sekali lagi. Yang pertama, lihat dulu. Ratusan, satuan, puluhan, atau ribuan nilai uangnya. Kalau misalkan ribuan, contoh ribuan begini ya. Kamu lihat, oh ini ribuan. Berarti ribuan bisa ditukar dengan uang ribuan. Kita lihat, kita punya uang itu dalam rupiah ada 100 kan? Ya. Kita selalu patokannya di jenis mata uang yang kita punya ya. Kita punya Rp100, Rp200, kemudian Rp500, kemudian 5.000, 2.000 dulu ya. 1.000, maaf. Rp1.000, kemudian ada Rp2.000, kemudian ada Rp5.000, kemudian ada Rp10.000, kemudian ada Rp20.000, kemudian kita punya Rp50.000, dan yang paling besar kita punya Rp100.000. Nah, tadi Ibu Silvi kasih contohnya kan nilai uangnya ratusan. Kalau ratusan sudah tahu ya, sudah gampang. Jadi pertama yang kamu lakukan adalah lihat, ini nilai uangnya ratusan kah atau ribuan. Kalau ratusan, kamu sudah tahu tadi, sudah paham. Oh, kalau ratusan nggak mungkin ditukar dengan ribuan. Nggak mungkin ditukar dengan puluhan ribu. Nggak mungkin lagi ditukar dengan 100.000. Pasti ditukar dengan sesama ratusan. Berarti antara 100, 200, dan Rp500. Gimana kalau 1.000? Gimana kalau uangnya ribuan? Sementara kita punya 1.000, 2.000, 5.000. Nah, disinilah kita akan masuk di topik yang berikutnya, yaitu kita membandingkan nilai uang dan kita mengurutkannya. Ya, kalau katamu seperti ini, ya, uangnya ribuan, 1.000, mau ditukar, maka pikiranmu adalah yang dilihat sama dengan membandingkan bilangan. Kita sudah belajar ya cara membandingkan bilangan. Kalau satuannya
Sama. Mau izin buang air besar. Kenapa? Izin buang air besar. Izin buang air besar. Oh ya, silahkan. Izin buang air besar, silahkan. Baik. Kalau kita melihat, sebelum kita tukar uangnya, kita harus bandingkan dulu. Kan tadi sama ya. Sebelum tukar uangnya harus bandingkan dulu. Oh ini ratusan, berarti cuma bisa ditukar dengan uang ratusan. Tidak mungkin dengan ribuan, karena lebih kecil. Gimana kalau ribuan? Kita mau tukar. Sama juga, kita bandingkan. Caranya sama dengan membandingkan bilangan. Kita lihat kalau uang 1.000 ini, di Indonesia kita punya berapa uang ribuan? Kita lihat di sini ada 1.000, ada 2.000, dan ada 5.000. Sekarang Bu Silvi tanya, di antara 1.000, 2.000, dan 5.000, mana yang paling kecil? Ayo, di antara 1.000, 2.000, dan 5.000, mana yang paling kecil? 1.000. Bagaimana cara tahunya? Karena dia lebih sedikit. Caranya adalah Caranya sama dengan lebih kita sedikit, membandingkan Bu. bilangan yang sudah kita pelajari. Kita bandingkan dulu dari satuannya. Satuannya ini 0, ini 0, ini 0. Gak usah kita bandingkan. Puluhannya ini 0, ini 0, ini 0. Gak usah kita bandingkan. Sama ya? Ratusannya 0, 0, 0. Sama. Gak usah kita bandingkan. Berarti yang kita bandingkan hanya nilai ribuannya. Di sini ada 1, ada 2, ada 5. Maka benar, tadi jawabannya adalah yang paling kecil adalah 1. Sehingga kalau dia paling kecil 1, berarti dia nggak bisa ditukar dengan 2.000. Dia tidak bisa juga ditukar dengan 5.000. Ya, karena nilainya dia lebih kecil. Dia lebih kecil, Bu. Ya, betul. Karena nilainya lebih kecil. Jadi dia tidak bisa ditukar dengan 2.000, tidak bisa juga ditukar dengan 5.000. Kalau begitu, berarti uang 1.000-an ini kira-kira bisa ditukarkan dengan uang berapa saja? Kita cari yang nilainya lebih kecil daripada 1.000. Berapa itu berarti? 500. 500. 200 dan 100 rupiah. Jadi uang 1.000 ini juga hanya bisa ditukar dengan kelompok pecahan uang antara 100-an, 500-an, dan 200-an. Nah, baik anak-anak. Sekarang kita akan lihat buku penanya. Dibuka buku penanya. Halaman 55. Nah, ini baru yang 55. Tadi Bu Silvi terbalik ya. Sekarang kita baru ke halaman 55. Mengurutkan harga barang. Nah, perhatikan baik-baik. Uang ini kan gunanya buat beli barang ya. Gunanya buat beli barang. Jadi setiap kita beli barang, orang penjualnya pasti kasih ke harga. Ingat ya, kita sudah belajar nih bahasa Indonesia. Artinya penjual itu orang yang menukarkan barangnya dengan uang kita. Jadi uang ini digunakan untuk kita membeli barang. Jadi barang itu punya harga. Coba dilihat buku penanya. Di situ ada wafer coklat. Harganya berapa? 9.000. Berapa itu? 900. 9.000. Berapa harganya wafer coklat di situ? 900, Bu. 900 rupiah. Yang jawab 9.000 itu siapa ya? 900 rupiah. Tanya sekali lagi, itu 900 rupiah atau 9.000?
Rp900. 900 rupiah. Kemudian di situ ada permen. 500 Bu, 500. 500 rupiah. Kemudian minumannya berapa? 500. 800 rupiah. Nah, kita mau cari. Ingat baik-baik, kalau dalam lambang bilangan, kita mengenal istilah lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Ya. Kalau dalam bilangan, kita belajar lambang bilangan, kita membandingkan bilangan, kita mengenal istilah lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Kalau uang, kita ngomong uang, maka lebih besar ini artinya lebih mahal. Ya, jadi kalau kamu bandingkan bilangannya, oh ini lebih besar. Berarti kalau kita ngomong uang, itu artinya lebih mahal. Kalau lebih kecil, itu artinya lebih murah. Kalau sama dengan, kita bilangnya harganya sama. Sekarang nanti tergantung, kalau menurutmu itu murah, berarti sama murahnya. Kalau menurutmu itu harganya mahal, berarti sama mahalnya. Jadi ini kalau sama dengan, kita menyebutnya sama murah atau sama mahal. Ya, kita menyebutnya sama-sama murah atau sama-sama mahal. Nah, di sini wafer harganya Rp900, permen harganya Rp500, minuman harganya Rp800. Kita mau membandingkan. Seperti tadi yang Bu Silvi sampaikan, kita bandingkan mulai dari satuannya. Selalu semua dimulai dari satuannya. Kita bandingkan. 0 satuannya, ini dengan 0. Sama ya? Tidak perlu kita bandingkan. Puluhannya, kemudian kita ke puluhan. Ini puluhannya 0. Ini 0, ini 0. Maka kita tersisa ratusannya. Kita bandingkan 9, 5, dan 8. Di sini 9, di sini 5, di sini 8. Kita mulai dari yang paling murah. Berarti kita cari dari yang lebih kecil. Berapa yang lebih kecil di antara 9, 5, dan 8? 5. 5. Kemudian setelah itu 8. 8. Kemudian terakhir berarti 9. Berarti kalau diminta suruh urutkan mana barang yang paling murah, kita mulainya berarti dari permen. Kemudian berarti setelah itu minuman. Dan yang ketiga adalah wafer. Nah, ini yang paling murah. Dari yang paling murah. Kalau dari yang paling mahal, kita cari di antara ini tadi kan kita sudah bandingkan ya. Satuannya sama, puluhannya sama. Kita abaikan. Berarti kita bandingkan ratusannya aja. Yang paling lebih besar, yang paling besar di antara ketiga ini. Yang mana? 9. Berarti yang paling mahal adalah ini. Setelah itu yang kedua, yang mana? 8. 8. Setelah itu yang ketiga berarti yang 5. Nah, berarti kalau ini minta diurutkan dari yang paling mahal, maka berarti yang pertama adalah wafer.
Yang kedua adalah minuman. Yang ketiga adalah permen. Masalah. Oh ya betul. Yang paling murah adalah permen. Nah, seperti itu ya. Kira-kira paham nggak? Paham. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba menjawab pertanyaan yang di Ayo Berlatih. Apa? Ada sequin, Bu. 2A. 2A. Kenapa 2A? Sequin 2A nanti ya. Online-nya. Iya Bu, ada sequin kelas 2A. Oh iya, biar aja nggak apa-apa. Online-nya nanti 2A ya. Habis ini setengah jam lagi. Ada sequin. Baik, kita coba kerjakan yang nomor 1 saja ya. Kemudian kita pindah ke topik berikutnya. Coba perhatikan di Ayo Berlatih itu, di situ ada 4 barang. Yang pertama itu apa ya kira-kira? Kira-kira yang pertama itu gambar apa? Gambar apa? Kue. Kue apa kira-kira? Kue apa ini yo? Kita bilang cake aja ya. Kita bilang cake aja. Harganya Rp600. Kemudian ada itu gelas atau minuman, ayo. Minuman. Minuman aja ya. Minumannya Rp500. Halaman berapa? Kemudian Coklat. ada wafer. Itu cupcake, bukan cake. Wafernya 900. 900. Kemudian ada lollipop. Ya, itu namanya lollipop ya. Rp700. Sekarang kita lihat. Pertanyaannya kita diminta apa? Coba dibuka halaman baliknya ya, 56. Urutkan harga mulai dari yang paling murah. Nah, kita diminta mengurutkan dari yang paling murah. Maka caranya seperti tadi ya. Kita mulai bandingkan dulu. Ingat, yang paling murah berarti kita cari dari yang paling kecil. Kita bandingkan dari satuannya. Ini satuannya 0, 0, 0. Sama ya? Kita abaikan. Puluhannya 0, 0, 0, 0. Kita abaikan karena sama. Berarti kita bandingkan ratusannya. Di sini ada 6, ada 5, ada 9, ada 7. Mana yang paling kecil? 5. Berarti ini nomor 1 yang paling murah. Berikutnya. Ayo kita. 6. Yang lebih kecil keduanya. Berikutnya. 7. Berikutnya. 9. Berarti kalau diminta urutkan harga barang dari yang paling murah, berarti yang paling murah adalah minuman, kemudian cake, kemudian lollipop, Lalu wafer. dan terakhir adalah wafer. Nah, sekarang yang nomor 2. Ini nomor 1 ya. Yang nomor 2 diminta mengurutkan bilangan dari yang paling mahal. Yuk, yang paling mahal. Sama ya, ini satuannya sama puluhannya karena sama kita abaikan. Kita bandingkan yang ratusannya. 6, 5, 9, 7. Mana yang paling besar? 9. 9. Berarti ini yang nomor 1. Setelah itu 7. 7. Berarti ini nomor 2. Setelah itu 6. 3. Berarti ini nomor 5. Nah, berarti kalau kita bandingkan, maka kalau yang dari paling mahal adalah wafer. Setelah itu berarti wafer apa? Setelah lollipop berarti cake.
Perhatikan ya. Benda apakah yang lebih murah dari permen bertangkai? Permen bertangkai itu maksudnya lollipop ini ya. Barang apa yang lebih murah dari lollipop? Kita lihat, lollipop harganya Rp700. Berarti yang lebih murah dari Rp700 Pak? Lebih kecil dari Rp700? Minuman, cake. Nah, betul, minuman dan Cake. karena di sini 7 lebih besar dari 5, lebih besar juga dari 6. Berarti minuman dan cake. Kemudian yang nomor 4. Benda apakah yang lebih mahal dari permen bertangkai? Yang lebih mahal dari lollipop dari 700. Wafer. Kenapa? Karena di sini 707 lebih kecil daripada 9. Berarti wafer lebih mahal karena lebih besar. Nah, nomor 5. Nah, ini yang kita diminta mencari nilai kesetaraan. Ya, yang nomor 5. Benda apa saja yang dapat dibeli dengan uang 2.000? Nah, bagaimana caranya? Kita seperti tadi kurangkan. Kita cari mulai dari yang paling kecil. Sebenarnya kamu mau nyari dari yang paling besar nggak apa-apa juga. Tetapi Ibu biasakan mulai dari yang paling kecil supaya lebih gampang ya. 2.000, kamu punya uang 2.000. Kamu bisa dapat benda apa saja. Ini sebenarnya jawabannya banyak. Ya, jawabannya banyak. Jadi Bu Silvi nggak akan kasih kamu semuanya. Tapi Ibu hanya memberikan beberapa contoh saja untuk mencari. Dengan uang 2.000 ini kamu bisa dapat apa saja. Ya, kita cari misalkan Bu Silvi mau beli apa? Ayo, kamu mau yang mana dulu? Ayo, kamu mau beli yang mana dengan uang 2.000? Coba pilih satu barang. Lollipop. Oke. Minuman. Kita beli satu lollipop. Berarti kita kurang Wafer. 100. Yuk, sama-sama. Kemarin sudah ya kita belajar pengurangan. Dari satuan, 0 dikurangi 0 berapa? 0. 0 dikurangi 0? 0. 0. Nah, diingat. Di sini 7 tidak bisa. Berarti kita pinjam ke sini berapa? 100. Yang kemarin ini pinjam ke sini berapa? 1.000. Ribuan. Ya, pinjam ke tempatnya ribuan 1.000-an. Ingat ya, pinjam ke tempatnya ini 1.000-an. Tapi diingat, ini nanti satuannya sama ini, diganti ini. Puluhannya diganti ini. Jadi ini diabaikan. Berarti sisa 10. 10 dikurangi 7 berapa? Hah? Berapa 10 kurangi 7? 3. Ini tadi kan sudah dikurangin ya. Sisa berapa di sini? 1. 1. Kita turunkan. Kamu masih punya 300. Mau beli apa lagi? Ayo. Minuman. Beli Minuman. Minuman. Nah, kamu mau beli minuman. Berarti kita kurangkan Rp500. Yuk, lagi. Ya, tadi beli 1 minuman. cake.
Kenapa Mario? Mau kek. Kek. Oh iya, nanti dulu sebentar, minuman dulu. Kita mulai dari satuannya. 0 dikurangi 0 berapa? 200. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita pinjam ke tempat berapa? 1000. Ingat, satuannya nanti ditambahkan 0, puluhannya ditambahkan 0. Jadi kita abaikan. Sisa 10. 10 kita tambahkan 3. Jadi berapa? 12. 9. 13 dikurangi 5. Berapa yuk? 9. Berapa? 8. Nah, kamu masih punya uang sisa. Belikan apa? Tadi Mario minta kek. Bu, 1000-nya hilangin dong, Bu. Berapa? 1000-nya kan udah dipakai, Bu. 1000. Ini kan sudah ini. 1000 yang mana yang dihilangin? Yang ini, Bu, yang di atas. Sebelahnya 3, Bu. Ini. Sebelahnya 3, Bu. Sebelahnya 3. Ini kan sudah Bu Sufi coret. Iya, kan ini satunya dihilangin dong. Kan udah dipakai, udah dipinjam. Oh, iya. Ini nggak turunkan. Ini satunya dihilangin memang. Kan sudah dipinjam. Ini makanya nggak diturunkan. Ya, karena sudah habis dipinjam. Baik, terima kasih Catherine. Iya, ini nggak diturunkan karena sudah habis dicoret. Catherine minta dicoret. Ibu tadi nggak coret ya. Baik, tadi Mario minta kek 600 rupiah. Sekarang kita kurangkan. Satuan 0 dengan 0 berapa? 0. 0 dengan 0? 0. Apa dikurangi 0? Wah. 200 rupiah. Sisa rupiah bisa nggak dibelikan barang lagi? Gak bisa, Bu. Bisa? Gak bisa. Bisa. Berarti kita dengan uang 2000 hanya bisa membeli 1 lollipop, 1 minuman, 1 kek, dan ini ada kembalian, masih ada sisa uang kembalian 200 rupiah. Loh Bu, tapi Mama bilang 2000 tuh harus habis, gimana caranya? Nah, maka kalau 2000 harus habis, kita bisa mencoba-coba. Ya, gimana caranya supaya 2000-nya habis? Di sini Bu Silvi coba ya. Kita mulai dari yang minuman deh, karena minuman ini harganya paling murah. Kita coba. Kita punya uang 2000. Kita mau beli minuman. Dapat berapa? Kita kurangkan 500 ya. Berapa ini? 0? Puluhannya? Ini tidak bisa. Berarti pinjam sini. Ini kita abaikan. 10 dikurangi 5 berapa? Nah. Dari sisa 1 turun. Kemudian kita kurangkan lagi. 0 dikurangi 0. 0 kurangi 5. 0. Ya. Kita turunkan karena kan nggak ada pengurangnya. Kita beli lagi 500. 0 dikurangi 0. Ini pinjam sini. 0 kurangi 5 nggak bisa ya. Kita pinjam seperti tadi 1000. Tapi nanti ini ditambahkan 0 satuan dan puluhannya. Jadi 10 dikurangi 5. 5. Masih ada sisa. Berarti pas. Kita kurangkan. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau 2000-nya mau habis,
kita bisa membeli minuman sebanyak 4 buah. Nah ya, 1, 2, 3, 4. Bu Silvi, Mario mau traktir guru-guru. Bu Mario mau beli minuman. Uangnya 2.000, berarti Mario harus beli 4 gelas. Karena 500-an harganya. Tapi kalau mau sisa, berarti bisa seperti ini. Sisanya adalah 200 rupiah. Kira-kira paham atau tidak? Kira-kira paham atau tidak? Paham. Ya? Paham. Baik. Terakhir, coba dibuka bukunya halaman 65. Ini sebenarnya sama aja ya. Tetapi di sini Bu Silvi hanya mengulang saja. Kalau ini yang ini sama dengan pada waktu subtema 1 sebenarnya ya. Coba kita lihat yang berlatih. Ya, ini latihan seperti tadi sebenarnya ya. Kamu lihat di situ ada benda, ada spidol. Harganya berapa? 1.500. 1.500. Penghapus harganya berapa? 800. 800 rupiah. Rautan harganya berapa? Halaman berapa Bu Silvi? Penggaris harganya berapa? Ya, halaman berapa? Penggaris harganya berapa? Di halaman 65. Ya, halaman 60. Penggaris di situ harganya berapa? 1.200. 1.200. Baik, di situ ada kelompok uang ya yang digambarkan seperti ini. Ada uang 501 koin, 201 koin, 101 koin. Kemudian ada 1.000 dan ada 200. Kemudian ada 500. Ini 3 koin. Kemudian ada yang 200-nya 5 koin. Nah, sekarang kita cari. Kita disuruh memasangkan barang ini dengan harganya yang sesuai. Maka caranya kita jumlahkan dulu setiap kotak itu uangnya berapa. Itu supaya gampang. Coba kita lihat yang ini dulu. Ya, yang nomor 1 ini berapa jumlahnya. Cara paling gampangnya adalah kalau kamu menemukan penjumlahan dan pengurangan, kalau ada nol ya seperti ini, kamu ingat baik-baik ya waktu kita belajar penjumlahan dan pengurangan, bilangan kalau dijumlahkan dengan nol adalah bilangan itu sendiri. Kalau misalkan dikurangi 0 dikurangi 0, maka hasilnya selalu 0. 0 ditambah dengan 0 pasti hasilnya 0. Ya, itu prinsipnya. Sehingga kalau 0 ditambah 0 sama dengan 0, kamu mau jumlahkan ini uangnya berapa? 0-nya kita abaikan dulu, kita simpan dalam pikirannya kita. Jadi ini kalau kita buat bersusun kan sama dengan begini. Kita buat 200 dulu ya. Nah, kan seperti ini. Kita abaikan dulu nolnya ini. Kita simpan di kepala. Karena kan nanti sama dengan 0 juga. Kita langsung tambahkan yang di depannya. 5 ditambah 2 berapa? 5 tambah 2 berapa? Halo? 700. Nah, jadi itu adalah cara paling gampang. Tapi bukan berarti tidak dihitung ya, tetap dihitung. Cuman kan karena 0 tambah 0 sama dengan 0, paling gampangnya tutup aja dulu. Kita tambahkan yang di depan. Kemudian kita tambahkan 100 sama. Kita abaikan dulu ini. 7 tambah 1 berapa? 8. Berarti ini jumlahnya adalah 800 rupiah. Sekarang yang uang kedua.
Nah, kalau uang kedua, di situ ada 1.000 dan 200. Kita tambahkan. Nah, ini sama. Karena di sini 0 ditambah 0 pasti 0. Yang puluhan dan satuannya kita abaikan. Jadi sisa 10 dan 2. 10 ditambah 2 berapa? 10 tambah 2 berapa? Yuk. 12. 12. Ya. Kalau kita sudah tahu begitu, tinggal nolnya diturunkan. Berarti ini jumlahnya 1.200. Berikutnya, ini adalah 500, kita tambahkan 500. Langsung kita jumlahkan depannya. 5 tambah 5 berapa? 10. 10. Kemudian kita tambah 500 lagi. 10 tambah 5 berapa? 15. 15. Berarti ini 1.500. Kemudian yang terakhir. 200 kita tambahkan 200. Langsung 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2. 4. Kita tambahkan 200 lagi. 4 tambah 2 berapa? 6. 6. 6 tambah 2 berapa? 8. 8. Kita tambahkan 200 lagi. 8 tambah 2 berapa? 1000. Berarti ini jumlahnya 1.000. Nah, kalau sudah ketemu jumlahnya dalam satu kelompok seperti ini akan memudahkan kamu mengerjakannya. Jadi jumlahnya aja dulu di dalam kelompoknya, baru kita langsung cari mana yang harga barangnya sesuai dengan kelompok uangnya. Berarti kalau spidol di situ 1.500, berarti yang mana? Yang gambar pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Di pohon. Tanggal Pak, ini kan terbukanya aja. Kalau 1.500 berarti yang gambar pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Halo? Kalau spidol ada 1.500 berarti gambar yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Interval. Bukan Ketiga, berarti yang ini ya. Kalau penghapus harganya 800 berarti yang mana? makanya aku bingung 1, loh. 2, 3, 4. Gambar yang mana? Nomor 1. Ke 1. Betul. Rautan. Berarti gambar yang keberapa? Ke 1, kedua, atau ketiga, atau keempat? 4. Betul. Penggaris harganya 1.200. Berarti yang mana? Gambar pertama, kedua, atau ketiga? Atau keempat? Kedua. Gampang ya anak-anak? Gampang nggak? Gampang ya. Baik. Baik anak-anak, diperhatikan ya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana mencari nilai kesetaraan uang. Nilai yang jumlah uangnya sama, nilainya sama dalam sekelompok uang. Mungkin jenis mata uangnya bisa beda-beda, pecahan uangnya beda-beda, tetapi jumlahnya sama. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mengurutkan dan membandingkan nilai uang. Kemudian kita juga sudah belajar mencari harga barang. Harga barangnya berapa? Kita harus bayar dengan uang berapa? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau tanya? Ada, Bu. Ada yang mau ditanya? Ada. Nah, sudah paham semua? Paham, Bu. Sudah? Paham. Baik. Kalau begitu, kalau sudah paham semua, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Berarti yang berdoa adalah
Siapa ya? Karolin kan habis Yang berdoa berarti Karolin ya. Baik ya, yang berdoa adalah berarti Karolin. Silakan Karolin berdoa, semua tutup mata, lipat tangan, ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mengakhiri pelajaran ini. Dan Mama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, sekarang anak-anak kita sampaikan ucapan dulu terima kasih ke Bu Rini dulu ya. Ayo semua sampaikan. Terima kasih Bu Ari. Memberkati. Amin. Amin. Dan selamat pagi semua. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik, memperhatikan. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Terima kasih semua. Ibu.